Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita bertemu di pagi hari ini di Devosi Siswa ya. Parisal harap kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran ya, walaupun kita hanya belajar dari rumah gitu ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Parisal pastikan bahwa kalian sudah dengan Alkitab kalian ya, Alkitab cetak kalian, tempat tidur kalian sudah dirapikan dan tidak dengan posisi yang duduk yang miring ke kiri atau miring ke kanan ya, duduk tegak supaya kalian tidak mengantuk, begitu ya. Kalau sudah dalam posisi ready, mari kita berdoa. Parisal akan pimpin dalam doa dan kalian juga akan mengikuti di tempat kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu Engkau berikan kepada kami, buat kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh beristirahat semalam Tuhan, dan pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu pada kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Ya, Parisal ulangi sekali lagi ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Ya, kalau sudah dapat semua, Parisal akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca ya. Nah, sebelum Parisal menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Parisal mau menunjukkan dua gambar ya. Gambar yang pertama silakan kalian lihat di layar seperti ini. Ya, itu gambar yang pertama. Dan gambar kedua seperti ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, manakah yang lebih mudah diketahui siapa pemilik dari kedua botol tersebut? Ya. Coba kalian pikirkan dulu dari gambar botol yang pertama dan juga gambar botol yang kedua. Ya. Oke, tentu saja jawabannya gambar botol yang kedua ya. Ada yang tahu kira-kira alasannya kenapa yang lebih mudah diketahui adalah gambar botol yang kedua? Nah, tentu saja kalian bisa melihat pada lambang stikernya ya. Lambang stikernya itu menunjukkan, oh itu pemilik botol tersebut. Ya, berarti kalau di sini lambang stikernya, oh ini punya Parisal, berarti botol tersebut punya Parisal, bukan punya orang lain, begitu ya. Dari stiker, ya, dari stiker di botol tersebut kalian tahu, oh itu milik Parisal botolnya, ya, bukan milik orang lain. Kalau gambar botol yang pertama, oh kalian bisa menebak, oh ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Kenapa kalian bisa menebak bermacam-macam? Ya, yang pertama karena tidak ada gambar stikernya atau lambang stikernya, ya. Dari ilustrasi ini atau dari gambar tersebut, itu akan membantu kita mempelajari apa dan siapa itu Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Seperti kamu sudah baca, kita semua sudah baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, Roh Kudus itu diberikan Tuhan, diberikan Allah untuk menandai siapa yang jadi kepunyaannya Tuhan ya. Kalau tadi botol tersebut, oh Parisal tandai botol itu dengan pakai stiker ya, berarti kamu bisa tahu oh itu punya Parisal. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus itu sebagai tanda, oh ini punya saya ya. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan kita tanda dan jaminan, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kita ya? Mungkin contohnya ya, ketika kamu melakukan suatu kesalahan ya, dalam hati kamu yang paling dalam, kamu mungkin memiliki rasa penyesalan. Misalnya kamu berbohong kepada saudara kamu, kakak atau adik kamu ya, pasti jauh di dalam hati nurani kamu merasa menyesal. Aduh, kenapa saya melakukan hal tersebut ya. Itu adalah salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Masih begitu banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, Parisal kasih contoh. Ketika kamu mampu menahan emosi kamu mampu menahan marah kamu, sekalipun saat itu mungkin kamu sedang bermain dengan temanmu ya, temanmu berbuat curang ya, saat itu mungkin kamu
aduh saya pengen marah sekali nih, tapi ketika kamu mampu mengendalikannya, itu adalah salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan Tuhan, ya, untuk selain menandai miliknya Tuhan, adalah untuk memampukan kita untuk melakukan buah roh dalam kehidupan kita. Kamu mampu mengasihi, ya, sesama manusia, mampu mengasihi papa mama, mampu mengasihi kakak adik, mampu mengasihi sesama tetangga kita, ya. Kamu juga mungkin menahan ketika kamu sedang emosi, ya, mampu mengendalikan diri kamu. Itu adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada begitu banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu hanya contoh-contoh kecil yang Pak Rizal sampaikan begitu untuk kita. Oh iya ya, ternyata ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan saya yang saya saat ini mungkin belum sadar, begitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, kita diharapkan untuk tidak mengeraskan hati, ya. Ketika mungkin kita sudah ditegur, ya, kita ditegur oleh guru kita, ditegur oleh orang tua kita, ditegur oleh teman bermain kita mungkin, ya. Oh kamu ya mungkin jangan bermain dengan kasar, ya. Itu salah satu bentuk teguran Roh Kudus melalui orang di sekitar kita, ya. Ketika kita sudah ditegur seperti itu, kita jangan berkeras hati, ya. Oh iya, kita langsung cepat-cepat sadar, oh iya saya melakukan kesalahan. Kita diharapkan untuk berubah, ya. Roh Kudus juga diberikan untuk memampukan kita memperbaharui tingkah laku kita, ya. Kalau misalnya sebelumnya, oh saya malas mengerjakan tugas, ya, saya malas bangun pagi, ya. Ketika kamu sadar Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai penolong, ya, kita akan cepat-cepat berubah dari kebiasaan buruk kita, ya. Tentu saja itu tidak secara langsung, tapi pelan-pelan, ya. Kita mau pelan-pelan, ya, tidak harus oh iya saat ini misalnya hari ini saya malas bangun, besok langsung saya bangun cepat-cepat, ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu dan pelan-pelan, ya. Kalau mungkin saat ini misalnya hari ini saya bangunnya jam 6:50, ya. Besok mungkin oh iya saya bangunnya 6:30, 6:40. Kita pelan-pelan sampai kita bisa mendisiplinkan waktu, begitu ya. Tidak harus dengan perubahan yang besar-besar sekali, tidak, ya. Kita memulai perubahan juga dari hal-hal sederhana, ya. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membantu kita untuk lebih sadar lagi, ya, dengan tingkah laku kita yang mungkin sebelumnya kita tidak sadar kalau itu tidak baik, begitu ya. Kalau itu melawan kehendak Tuhan, ya. Dengan kita sadar Tuhan memberikan kita jaminan Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita untuk semakin serupa dengan Tuhan, untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kita juga tidak mengeraskan hati, ya. Kita mau menerima teguran yang diberikan oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh sesama kita, ya. Kiranya apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita renungkan pagi hari ini itu juga boleh membantu kita untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari, ya. Oleh karena itu tutup Alkitabmu, kita akan berdoa, ya. Pak Rizal akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan juga Tuhan boleh kami pahami. Biarlah ini tidak hanya jadi pengetahuan Tuhan, tapi kami boleh dapat lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak di rumah Tuhan, dan juga sebagai siswa di sekolah. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran hari ini, berkati media yang kami pakai Tuhan, materi yang akan disampaikan kepada kami, guru-guru kami Tuhan, biarlah itu semua boleh membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah devosi siswa di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video devosi ini, ya, dan selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.